lansia. Manusia lanjut usia manula merupakan populasi penduduk yang berumur tua dengan kelompok usia 60 tahun atau lebih. Lansia merupakan proses alamiah yang terjadi secara berkesinambungan pada manusia di mana ketika menua seseorang akan mengalami beberapa perubahan yang pada akhirnya akan mempengaruhi keadaan fungsi dan kemampuan seluruh tubuh. Istilah manusia usia lanjut belum ada yang mematenkan, sebab setiap orang memiliki penyebutannya masing-masing seperti manusia lanjut usia, manula, manusia usia lanjut, lansia, usia lanjut, usila, serta ada yang menyebut golongan lanjut umur, glamur. Proses menua, aging process. Proses menua merupakan proses fisiologis tubuh pada setiap manusia. Proses menua ini ditandai dengan proses menghilangnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya sehingga tubuh tidak mampu mempertahankan dirinya terhadap infeksi, serta tubuh tidak mampu memperbaiki kerusakan yang diderita. Penuaan akan mengakibatkan penurunan kondisi anatomis dan sel akibat menumpuknya metabolit dalam sel. Metabolit bersifat racun terhadap sel sehingga bentuk dan komposisi pembangun sel akan mengalami perubahan. Teori menua. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan sel dalam tubuh lansia dikaitkan pada proses penuaan tubuh lansia dari sudut pandang biologis. A. Teori genetik. Teori genetik dan mutilasi somatik mutilative teori. 2. Teori mutilasi somatik error katastrof. Yang B. Teori non-genetik. Yang pertama, teori penurunan sistem imun. Yang kedua, teori radikal bebas. C. Teori fisiologik, yaitu stress adaptation theory. Karakteristik dan klasifikasi lansia. Karakteristik lansia disebutkan menjadi 3 diantaranya adalah: yang pertama, seseorang yang berusia lebih dari 60 tahun sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tentang Kesehatan. Kedua, variasi lingkungan tempat tinggalnya. Ketiga, masalah dan kebutuhan lansia yang beragam. Klasifikasi lansia dibedakan menjadi 4 kelompok usia menurut World Health Organization (WHO). Usia pertengahan mid-age, usia 45 sampai 59 tahun. Usia lansia elderly, usia 60 sampai 74 tahun. Usia lansia tua old, usia 75 sampai 90 tahun. Usia sangat tua very old, usia di atas 90 tahun. Perubahan-perubahan yang terjadi akibat proses penuaan, perubahan fisiologi, integumen, tekanan darah, sistem persarafan, sistem pendengaran, sistem penglihatan, sistem kardiovaskuler, sistem pernapasan, sistem pencernaan. Perubahan psikososial. Yang pertama, lansia cenderung merasakan sadar atau tidak sadar akan terjadinya kematian. Yang kedua, merasakan perubahan dalam cara hidup. Yang ketiga, merasakan perubahan ekonomi akibat pemberhentian jabatan dan peningkatan gaya hidup. Yang keempat, merasakan pensiun, kehilangan banyak hal seperti finansial pekerjaan, sahabat, dan status pekerjaan. Yang kelima, merasakan penyakit kronis dan ketidakmampuan. Yang keenam, merasakan kesepian akibat pengasingan dari lingkungan sosial. Yang ketujuh, mengalami gangguan panca indera. Pemantauan lansia. Yang pertama, pemantauan kesehatan lansia dapat dilakukan melalui kunjungan rumah, home visit atau home care. Yang kedua, pemantauan kemudahan akses dan memastikan kecukupan obat rutin bagi lansia dengan penyakit kronis atau degeneratif yang membutuhkan pengobatan jangka panjang agar tidak terputus selama masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, promosi kesehatan.
Yang keempat, bentuk KII dan pada lansia. Kenapa perempuan lansia? Menurut HealthAid International, isu kekerasan terhadap lansia perempuan sering diabaikan sehingga perlu meningkatkan kesadaran untuk mencegah dan mengatasi tindak kekerasan berbasis gender. Kekerasan terhadap perempuan termasuk lanjut usia selama pandemi penyakit virus corona 19 cenderung meningkat. Oleh karena itu perlu upaya pencegahan dan penanganan khusus terhadap lansia perempuan karena umumnya mereka lebih rentan dibanding lansia laki-laki. Kesehatan lansia. Lansia adalah proses menghilangnya secara perlahan kemampuan tubuh untuk mengganti sel yang rusak dan mempertahankan struktur fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap rangsangan, misalnya penyakit, dan tidak mampu memperbaiki kerusakan yang diderita. Teori-teori yang mengemukakan tentang proses penuaan pada manusia adalah teori telomere, yaitu siklus sel reproduksi, teori kerusakan DNA, teori autoimun, teori mTOR, teori genetik clock, teori radikal bebas, teori sosial dan teori psikologi, teori tugas perkembangan. Intervensi dalam rangka pencegahan, koordinasi dan sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan lain di tingkat dan daerah. Optimalisasi tugas dan peran UPTD PPA atau P2T P2A. Identifikasi keberadaan lansia di akar rumput UPTD PPA atau P2TP bekerjasama dengan petugas dari berbagai sektor. Layanan informasi tepat, mudah diakses dan dipahami melalui media online atau offline lewat para kader, pendamping sosial, RT, Toma, dan Toga. Layanan pengaduan, nomor kontak yang mudah dihubungi. Intervensi dalam rangka penanganan. Layanan kuratif. Yang pertama, mengoptimalkan unit layanan teknis terkait pengaduan kekerasan terhadap perempuan lansia khususnya dan lansia umumnya. Yang kedua, melakukan penanganan bagi perempuan lansia khususnya dan lansia umumnya yang menjadi korban tindak kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi secara cepat, dan akurat oleh aparat penegak hukum. Yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan rehabilitasi. Layanan rehabilitatif. Yang pertama, menyediakan tenaga pendamping bagi perempuan lansia khususnya dan lansia umumnya yang menjadi korban tindak kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi yang meliputi antara lain tenaga psikolog, dokter atau psikiater, rohaniwan atau pendamping spiritual, pengacara, tenaga kesehatan, pendamping sosial lansia, dan konselor. Yang kedua, memperkuat jejaring kerja dan koordinasi dalam proses reintegrasi serta pemulangan perempuan lansia khususnya dan lansia umumnya yang menjadi korban kepada keluarga dan atau lingkungan sosialnya. Membantu lansia mengatasi stres selama wabah COVID-19. Warga lansia terutama yang diisolasi dan yang mengalami penurunan kognitif atau demensia bisa semakin resah, marah, tertekan, gelisah, tertutup, terlalu curiga selama wabah berada di karantina. Yang pertama, kebutuhan medis lansia dengan tanpa COVID-19 perlu dipenuhi selama wabah, termasuk akses obat-obatan penting, kanker, sakit ginjal yang tidak terputus. Yang kedua, lansia terisolasi atau terinfeksi harus diberikan informasi yang benar tentang faktor-faktor resiko dan kemungkinan kesembuhan. Yang keempat, saran-saran berikut berlaku secara umum untuk warga lansia di tengah masyarakat. Warga lansia lebih rentan terhadap COVID-19 karena sumber informasi yang terbatas, sistem imun yang lebih lemah, dan tingkat kematian COVID-19 yang lebih tinggi di antara kelompok usia lanjut. Beri kelompok rentan perhatikan lebih, seperti lansia yang hidup sendiri atau tanpa keluarga dekat.
Berikut cara-cara memberitahu lansia. Yang pertama, keluarga atau pengasuh memberi pengertian tentang COVID-19. Pastikan lansia paham dan menerima kondisi ini. Yang kedua, tetap jaga kondisi lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman, serta ventilasi mendapat cahaya matahari. Cukup berjemur jam 9 sampai jam 10. Yang ketiga, jauhi keramaian dan perkumpulan dan kegiatan sosial. Istirahat dan tidur yang cukup minimal 6 sampai 8 jam sehari atau lebih. Langkah-langkah penanganan. Pelaporan keluarga, TOMA, TOGA, RT, RW, kader, layanan pengadil atau Satgas diupayakan online, offline, asesmen cepat untuk menentukan kasus yang harus ditangani, penanganan kasus, pendamping, kesehatan, RS, puskesmas, obat-obatan, terminasi, sosial, baksos, shelter, sementar, hukum, LBH atau kepolisian, psikolog sejiwa, Kemenpep, rumah singgah. New normal pandemi COVID-19. New normal merupakan skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi yang diterapkan berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun untuk para lansia, aktivitas fisiknya tentu saja semuanya bisa dilakukan seperti halnya orang yang berusia. Seringkali mengalami masalah seperti gangguan mobilitas, gangguan mental atau psikologis. Lansia perlu melakukan pemeriksaan kesehatan secara hidup sehat dan mandiri dan perlu pula menjaga konsumsi seimbangnya. Seiring bertambahnya usia, seringkali muncul berbagai macam masalah kesehatan pada lansia, salah satunya gangguan memori. Gangguan memori ini lanjut staf pengajar Departemen Neurologi RSCM FKUI ini bisa dicegah dengan menjaga memori tetap aktif, salah satunya menyusun aktivitas di rumah yang tetap mengutamakan keamanan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak. Sampai jumpa.